Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gama dimanapun Anda berada. Alhamdulillah luar biasa hari ini kita, mungkin ini perdana ya, podcast kita, podcast SD Ihsaniyah Gajah Mada dengan nama Gamis Gajah Mada Ihsaniyah Podcast. Hari ini kita akan obsesi. Apa sih obsesi itu? Obrolan seru, santai, dan inspiratif. Alhamdulillah hari ini yang luar biasa, kita sudah kedatangan narasumber yang WOW lah ya, wow banget. Hari ini kita ketemu dengan Bapak Basri. Monggo Basri perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basri Budi Tomo Asyakuri, lahir di Tegal Ya. tanggal 15 November 1992. Oke, ya Pak Basri, alhamdulillah ya, kita baru pertama ini Pak Basri, kita ngobrol-ngobrol santai, seru dan inspiratif ya. Hari ini kita akan talking lah, ngobrol-ngobrol. Oke, siap Pak santai Rosa. ya. Lebih enaknya tak panggil Mas Guru aja gimana? Oh boleh. Boleh silakan. Mas Guru. Oke Mas Guru. Di SD Ihsaniyah ini mengampu mata pelajaran apa ini? Alhamdulillah saya di SD Ihsaniyah mengampu, kalau yang di kurikulum SD itu ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau biasa disingkat PAI dan PP. Oke, ya. Terus juga ada PTQ, baca tulis Al-Quran. Kalau untuk kurikulum madrasahnya seperti biasa bahasa Arab dan juga sejarah kebudayaan Islam, juga fikih juga ada. Oh iya ya, di SD Ihsaniyah Gajah Mada ini memang ada 3 lembaga. Iya betul. Yang pertama SD Negeri dan SD Ihsaniyah Gajah Mada. Iya. Kemudian MDTA ya. Iya. Kemudian yang terakhir adalah Rumah Tahfidz. Ya. Oke Pak Basri. Pak Basri tadi bilangnya Mas Guru. Mas ya? Guru. Monggo Mas Guru diminum dulu biar kita relax, ayo monggo diminum dulu. Oke, sudah diminum, monggo. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Waktu awal Mas Guru diterima di SD ini, bagaimana prosesnya? Awal pertama kali tahun berapa masuk? Tahun Ya, berapa? itu berarti tahun 2015 Pak Rosa. Wah, luar biasa. Ya, jadi waktu itu saya belum sarjana masuk ke sini. Waktu itu saya masih kuliah di STBN. Akan tetapi sebelum di STBN saya sudah menyelesaikan pendidikan D3 di pesantren. Itu namanya. Itu pesantrennya? Pesantrennya di Al-Hikmah 1 Benda Sirampok Brebes. Oh, Brebes. Yang ada itu alumni yang apa itu yang di YouTube ya? Siapa itu? Ya, itu Ustadz Ujang Bustomi. Iya. Kok tahu Pak Rosa? Iya tahu pas Guru. Oke. Iya. Berarti awal mulanya tahun 2015 ya? 2015. Berarti sudah menginjak 5 tahun di sekolah ini ya. Alhamdulillah. Mas Guru, waktu awal-awal sudah diterima, terus awal tahun pertama mengajar di sini bagaimana? Ya, saya masuk ke sini juga termasuk kaget lah. Sebab tadinya saya kan ya pernah mengajar tapi tidak di Tegal, di pesantren ya. Kalau di sini kan ya fasilitasnya juga bagus ya, anak-anaknya juga banyak di sini. Waktu itu sudah berapa, itu sudah banyak lah, apalagi sekarang ya sudah sampai 500 lebih. Ya senang ngajar di sini, punya pengalaman baru, punya teman-teman baru dan sebagainya. Masuk ke dunia pendidikan dasar ya, apalagi waktu itu saya belum sarjana, jadi bagi saya itu sebuah berkah, sebuah keberuntungan, karena jadi ketika saya sudah sarjana ya saya sudah tidak bingung lagi mau kemana. Itu waktu awal pertama ya, berarti intinya apa, pasti Mas Guru ini ya happy lah intinya ya. Iya, senang sekali. Nah, tadi Mas Guru bilang pondok pesantren. Kita ngulik sebentar boleh? Oh boleh. Iya. Waktu dulu di pondok pesantren itu pengalamannya mungkin banyak sekali ya. Mungkin Mas Guru bisa menceritakan lah yang menurut Mas Guru itu luar biasa, masih terkesan sampai sekarang. Iya, pengalaman yang paling terkesan ya Pak Rosak ya. Jadi memang kalau pengalaman yang berkesan itu ya bisa dikatakan banyak. Tapi bagi saya itu
yang paling berkesan itu ketika saya itu diajak pergi sama Pak Kiai. Iya, jadi Kemana itu? ya keliling Jawa Tengah Pak Rosak. Luar biasa. Iya, jadi sebelum subuh itu saya sudah dibangunkan jam 3, padahal saya waktu itu di pesantren jadi pengurus keamanan. Nah, kalau pengurus keamanan itu kan biasanya ronda sampai malam, sampai jam 1 baru tidur. Saya jam 3 sudah dibangunkan, suruh ke, kalau bahasanya santri itu dalam itu rumahnya Pak Kiai. Ke dalam saya dipanggil, ternyata disuruh ganti baju yang rapi, suruh mandi pakai pakaian yang rapi. Akhirnya saya langsung mandi pakai pakaian yang rapi, pakai baju putih ya. Terus saya pakai minyak wangi juga. Terus saya kembali lagi ke dalam, ternyata di depan dalam sudah siap mobil. Nah, itu sebelum subuh itu sudah pergi Pak Kiai ngajak saya. Nah, itu tujuan sebenarnya itu mau ke Magelang, mau takziah, ada seorang ulama yang meninggal. Tapi di perjalanan kan itu mampir-mampir dulu ya. Nah, itu yang paling mengesankan itu dalam perjalanan itu. Apa itu? Iya, nah pertama ya kan itu pergi sebelum subuh ya. Pas sampai Purwokerto sudah subuh, sholat subuh berjamaah. Nah, setelah itu jalan lagi mau ke Purworejo dulu Pak Rosek. Mau ke seorang kiai juga yang nanti berangkat bareng. Nah, di Purworejo itu sebelum ke pesantrennya kiai tersebut mampir di rumah makan. Ya, kalau bisa dikatakan itu juga warung lah, karena nggak terlalu besar. Memang Pak Kiai itu ya kalau untuk makan nggak terlalu yang mewah-mewah lah. Sederhana. Nah, itu waktu sarapan pagi ya, namanya masih santri ya, kadang keluar nakalnya, makannya itu banyak ya. Wah, makan yang banyak ini beneran kesempatan. Iya, mumpung ya. Mumpung anak. Nah, pas lagi makan disuruh beli gorengan di luar, itu ada orang jual gorengan. Akhirnya disuruh beli gorengan 10.000, kan banyak sekali oh. Nah, itu saya nggak tahu, taunya disuruh beli barangkali Pak Kiai pengen. Ternyata gorengannya itu buat saya, buat saya semua. Aduh, banyak sekali ya. Akhirnya nggak habis oh ya. Saya bungkus terus saya masukkan mobil loh. Nah, pas sudah selesai sarapan, akhirnya masuk ke daerah yang pesantrennya Kiai tersebut, namanya Kiai Taifur. Begitu masuk di pesantren tersebut, ternyata disambut dengan sangat luar biasa Rosak. Bahkan sama beliau Pak Kiai, saya dipanggilnya itu Gus. Nah, Gus itu kalau di dunia pesantren iya itu berarti putranya Kiai. Padahal saya ini cuma penderek ya. Disuruh ngawal aja ya. Disuruh duduk. Nah, begitu duduk. Nah, ini yang paling berkesan ini yang menjadi pelajaran buat saya juga. Itu begitu sudah duduk, saya dan Pak Kiai duduk dengan teman saya satu ya, kita bertiga. Nah, Pak Kiai Taifur itu yang di Purworejo menyuguhkan kopi yang masih panas, Pak Rosak. Terus disuguhkan ke kita bertiga, terus ya istilah orang Jawa, monggo diunjuk ya, disuruh diminum. Nah, begitu Kiai Taifur masuk lagi, saya sama Pak Kiai sama Abah ya, saya kalau manggil Pak Kiai saya panggilnya Abah. Saya sama Abah disuruh minum kopinya. Ya karena masih panas, saya seruput-seruput saja. Seruput, terus ditegur, jangan diseruput, diminum. Panas Bah, diminum. Ya sudah saya minum, saya nurut aja wis. Saya minum sampai separuh, bibir saya sudah panas, lidah saya sudah mati rasa ini. Dihabisin Bah. Iya dihabisin. Akhirnya saya habiskan. Begitu kopi saya sudah habis, kopinya Pak Kiai itu dituangkan ke gelasnya saya. Iya sampai hampir penuh. Nah, begitu hampir penuh diminum. Bibir saya sampai ngelodok lah. Iya. 2 kali. Iya. Tapi dari kisah itu saya pelajarannya begini. Oh iya ya, ini yang namanya kan ada istilah menghormati tamu, tapi ini juga menghormati tuan rumah. Jadi kita disuguhkan apa ya, kita jangan sampai mengecewakan tuan rumah ya. Nah, terus setelah disuguhi kopi, ternyata Pak Kiai Taifur masuk itu menyiapkan makan. Terus suruh masuk itu. Ayo Pak Kiai masuk, ayo Mas Gus, masuk.
ternyata masuk disuruh makan. Waduh, tadi saya sudah makan ini kenyang, masa mau menolak? Nggak mungkin ya. Iya. Akhirnya saya duduk di situ, yang luar biasa sekali Pak Rosak, luar biasa sekali. Saya baru melihat kiai yang seperti ini. Saya sampai tangannya itu dicucikan sama kiai. Jadi Pak Kiai ambil air pakai mangkok itu ya, terus dicucikan tangan saya, nasinya diambilkan, lauknya diambilkan. Mungkin kalau saya diem terus, mungkin saya bisa disuapin. Tapi saya langsung rebut. Sampun ngaten Pak Kiai, nggih, pun kula mawon. Tapi nggak mau Pak Kiainya. Jadi benar-benar ya. Iya, itu yang namanya Rasulullah itu kan mengajarkan untuk memuliakan tamu. Beliau itu benar-benar tidak memandang tamunya siapa. Dengan santri pun beliau ternyata seperti itu. Inilah ya. Luar biasa sekali itu. Banyak pelajaran yang saya ambil lah dari kisah-kisah itu. Terus setelah itu kita pergi bareng ke Magelang. Nah di situ kan takziah ya Pak Rosak ya, takziah di kiai yang meninggal. Itu kan otomatis yang takziah itu para ulama, para kiai. Nah di situ saya jadikan kesempatan untuk bisa salaman ya, kalau santri itu salaman cium tangan dengan kiai-kiai yang ada di situ. Nah setelah itu pulang juga ada pertemuan kiai lagi. Ya saya punya kesempatan juga untuk bertemu dengan para kiai, para ulama. Yaitu yang paling berkesan itu Pak Rosak. Tadi Mas Guru pernah tadi ngucap nakal-nakalnya, berarti pernah nakal dong nih. Iya. Iya pernah kan? Iya jelas. Ceritakan pengalaman nakal apa yang unik. Ya ini boleh dikatakan sebagai pembelajaran ya. Maksudnya mungkin dari nakal tersebut kan ada hikmahnya mungkin mau ceritakan. Ya memang dulu ya saya pernah nakal ya. Artinya bahkan mungkin wajar ya mungkin ya. Iya. Cuman memang waktu itu juga ya agak berlebihan juga sih. Apa ini berlebihan? Iya. Dulu ya. Menarik sekali. Padahal orang tua saya itu kalau memberikan saya uang tidak pernah kekurangan. Iya. Tapi namanya santri kadang penasaran. Pengen mencoba. Iya itu kan kalau di sana itu di Bumiayu ada stasiun ya. Itu dulu kan kereta minyak masih bisa. Iya. Itu yang Pertamina ya Pak Rosak ya. Nah itu pulang pakai kereta itu. Iya. Gimana? Ya kayak orang gelandangan kayak gitu ya. Padahal saya punya uang untuk naik bis ya. Kendaraan. Iya masih mampu. Cuman ya itu ya lagi nakal-nakalnya kayak gitulah. Akhirnya pas sampai rumah ditanyain tadi pulang pakai apa? Saya jawab pakai kereta minyak. Langsung saya dimarahin sama bapak saya sama ayah saya. Iya. Ya dimarahinnya karena ya wajar. Saya dikasih uang banyak, artinya pakai bis juga masih bisa ya. Kok pakainya kereta seperti itu? Kalau nggak punya uang pengen pulang ya tinggal telepon kan pasti ayah saya jemput. Ya itu buat pelajaran saya. Iya, artinya waktu itu saya juga ya harusnya saya nggak usah seperti ini. Artinya ini pengalaman ini nggak perlu lah. Iya itu hanya penasaran saja. Dan alhamdulillah selamat Pak Rosak. Alhamdulillah selamat, istilahnya tidak ada apa-apa lah. Kalau tadi cerita kenakalan yang waktu pulang ya, mungkin di pesantrennya sendiri ada cerita unik dengan kawan-kawan Mas Guru ini. Wah banyak sekali. Ini mungkin waktu nyuci bagaimana? Ramai itu dunia pondok ini. Wah itu memang kalau diceritakan itu bisa dibikin novel. Novel Papa Sri. Iya. Ya di antara dengan teman-teman yang paling berkesan itu dulu saya itu lulus dari madrasah aliyah di pesantren ya. Itu ndak boleh pulang sama Pak Kiai. Disuruh disuruh kuliah di pesantren namanya Mahat Ali. Nah itu baru Mahat Ali itu masih baru dan saya angkatan pertama. Nah disitulah istilahnya kita mahasiswa waktu itu hanya sekitar 20 Pak Rosak. Kita kompak, kita adakan banyak sekali kegiatan yang mana kegiatan-kegiatan yang kita bikin itu alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan ya. Bahkan saya sampai lupa. Artinya gini, saya pernah ditanya sama anak Mahat Ali, saya juga nggak kenal ya. Itu karena sudah sangat jauh, saya udah lulus, ditanya
Kalau santri itu kan kalau sama seniornya bilangnya Mas. Mas. Mas Basri dulu yang bikin Mars Mahat Ali ya sama teman-teman. Loh, kata siapa saya tanya? Ini kata rektornya. Kok saya lupa ya? Malah akhirnya dianya bilang, kok yang bikin malah lupa sih Mas? Ya saya waktu itu ya intinya sama teman-teman bagaimana caranya biar Mahat Ali itu kompak. Iya, ada kegiatan terus bahkan sampai bikin Mars juga. Iya. Ya seneng lah dengan teman-teman sampai kita mengadakan kegiatan magrab ada apa juga ya. Wong itu masih baru jadi kan belum ada kegiatan. Kita bikin magrab tapi yang sifatnya itu ya religi lah. Jadi kita ke waktu itu ke Kali Gua, ke Kali Gua kita bikin tenda, terus kita ya saling memperkenalkan diri. Nah terus malamnya itu kita sholat malam bersama di itu lapangan. Tadi cerita Mas Guru dengan kawan. Mungkin di pondok pesantren kan banyak sekali ustadz atau abah ya, abah kan ibarat ketua kepalanya. Iya, pengasuh. Nah mungkin ada guru-gurunya ya, Dad, ya. Iya. Nah mungkin ada pengalaman unik juga dengan guru, pernah dihukum atau bagaimana? Wah, kalau dihukum ya saya itu paling sering dihukum. Pokoknya kalau yang jadi pengurus keamanan pasti dulunya sering dihukum. Oh, itu dijadikan ya. Ini flashback juga ini. Iya. Kenapa Mas Basri ini atau Mas Guru ini jadikan keamanan, mungkin ada sesuatu ya? Iya. Ya diantaranya dulu sebelum dijadikan keamanan itu tadi ya saya sering pergi pakai kereta minyak. Terus ya kadang juga bermain PlayStation ya. Kan itu apa namanya ya, pengurus keamanan yang sebelumnya kan enggak tahu. Dan saya nggak pernah istilahnya apa ya, ketahuan lah. Nah saya ketahuan itu karena ada yang cerita. Ada orang kampung situ yang bilang, tapi sama pengurus keamanannya cuma disimpan. Nah begitu pergantian periode saya dipanggil, kamu nanti jadi pengurus keamanan ya Basri. Nah saya bilang, janganlah Mas, saya jangan jadi pengurus keamanan, saya jadi santri biasa saja. Lah terus dia bilang, kalau kamu nggak mau, ini kamu sudah catatan pelanggarannya itu sudah banyak ini loh. Kok tahu semua sih Mas? Iya, kamu mau dihukum apa mau jadi pengurus? Ya sudah dengan terpaksa daripada saya dihukum. Tapi alhamdulillah itulah jalan saya bisa dekat dengan Pak Kiai, dengan Abah. Jadi kalau saya waktu itu jadi santri biasa ya mungkin saya tidak bisa sedekat ini dengan Abah. Jadi pengalamannya lebih banyak ya Mas Guru. Oke, tadi mungkin cerita flashback lah ya, Mas Guru di dunia pondok pesantren dulu. Nah sekarang yuk kita bahas yang sekarang ya. Mungkin sekarang kan lagi hebohnya COVID-19 tuh. Iya betul. Nah itu juga nanti bahasnya ke dunia pendidikan. Iya betul. Nah, sebelum adanya COVID dulu, menurut Mas Guru, potret pendidikan Indonesia itu seperti apa sih dalam pandangan Mas Guru? Sebelum ada COVID ya? Iya, jadi kalau menurut saya pendidikan Indonesia itu ya terlalu cepat sekali dalam perubahan kurikulum Mas Rosa. Artinya begini, kita umpama gini, kurikulum 2013 baru di launching, terus guru kan otomatis harus mendapatkan pelatihan, belajar maupun itu pelatihan ya. Nah begitu guru baru bisa, baru menguasai, baru diterapkan, terus nanti sudah ada perubahan lagi kurikulum tematik umpama kayak gitu ya. Ya jadi ya kalau menurut saya mungkin tujuannya bagus agar kita bisa mengejar ketertinggalan seperti di luar negeri ya, tapi terkadang kita juga harus memikirkan bagaimana yang di luar Pulau Jawa. Itu khususnya kalau menurut saya itu ya, karena fasilitas tadi kaitannya dengan fasilitas, apalagi kalau saya sering lihat umpama yang jadi operator ya, yang di luar Jawa itu sampai berjam-jam sinyal terus laptopnya sampai 3 dibuka semua kan ya, itu sangat kasihan lah. Artinya sebenarnya yang bagus kita harus benahi dulu baik dari infrastrukturnya ya. Jadi biar di luar
di luar Jawa khususnya ya, itu biar bisa bagus seperti di Jawa. Nanti ketika kita menerapkan sistem apapun insya Allah lancar. Tapi kalau infrastrukturnya belum mendukung ya nanti tersendat-sendat kayak gitu. Juga kurikulumnya ya kita gurunya baru menguasai sudah ganti lagi ya, jadi jangan terlalu cepat sebenarnya seharusnya. Itu tadi obrolan sebelum adanya COVID. Nah sekarang kan ini sedang berjalan ya. Iya. Udah mungkin hampir mau 1 tahun lah. Ini sudah mau semester 1 tahun ini. Iya. Kita aja dunia pendidikan masih seperti ini, maksudnya KPM belum bisa tatap muka. Nah menurut Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim, Merdeka Belajar di era pandemi COVID. Nah menurut Mas Guru nih, merdeka belajar apa yang dimaksud seperti ini, maksudnya merdeka belajar apa yang di era pandemi ini? Ya jadi begini, kalau menurut saya ya merdeka belajar di era pandemi ini kita dituntut untuk melakukan pembelajaran yang satu menyenangkan, yang kedua tidak terlalu membebankan kepada siswa khususnya. Artinya kita harus bijak ya, melihat keadaan lingkungan ya, kondisi siswa dan orang tuanya. Jadi kita bolehlah istilahnya pengen pembelajaran yang idealis, yang bagus, tapi kita juga harus melihat kemampuan dan kapasitas siswa kita. Seperti ya saya juga lah istilahnya di sini menyesuaikan saja dengan siswa. Artinya siswa mampunya untuk hafalan ya hafalan saja, jangan terlalu yang memberatkan ya, karena terkadang kan begini, kalau misalkan terlalu memberatkan akhirnya yang terbebani juga orang tua. Jadi kalau menurut saya ya merdeka belajar di masa pandemi seperti itu, jangan terlalu membebani siswa dan orang tua ya, karena kita masih belajar daring ya mungkin. Iya. Nah tadi sudah disinggung Bapak Astri ada inovasi, mungkin bisa disampaikan inovasi apa sih yang menurut Mas Guru bisa bisa dilakukan untuk mengampu mapel PAI ya tadi? Iya, PAI. Mungkin di inovasi apa yang ada di pelajaran PAI untuk sekarang ini? Iya, untuk di masa COVID seperti ini kita awalnya itu ya bikin video ya. Awalnya ya cuma rekam, tapi kita akhirnya yuk coba bikin inovasi seperti bikin video pembelajaran yang menarik dengan gambar-gambar ya, terus dengan narasi yang bagus ya. Juga terkadang ada cerita yang disisipkan ya, cerita itu kan mengandung hikmah, mengandung pelajaran, jadi intinya itu biar anak senang dengan pembelajaran seperti itu ya, iya. Kita juga nanti kalau evaluasi bisa menggunakan Microsoft Form ya. Kalau dulu waktu awal-awal sih belum ya, kita pakainya Google Form ya, tapi sekarang kita pakai Microsoft Form karena dari sekolah juga sudah memfasilitasi. Betul, alhamdulillah. Itu tadi inovasi dalam PAI. Mungkin Mas Guru punya channel YouTube? Iya, punya. Para sobat Gama di rumah bisa melihat contohnya. Oh iya, jadi channel YouTube saya ya nama saya Basri Budi Thomas Syakuri ya. Silakan Ananda atau sobat Gama di rumah bisa subscribe langsung ya. Oke, di sini ya. Oke. Pertanyaan terakhir ini Mas Guru. Iya. Udah hampir 25 menit kita ngobrol nggak kerasa ya. Iya. Kira-kira tips-tips untuk guru yang lain ini, bisa PAI atau yang lain agar tetap semangat, khususnya saat pandemi seperti ini saat ini. Oke. Kalau untuk saya pribadi dulu ya, ini saya mau cerita dulu. Saya menjaga kesemangatan di masa pandemi ini, saya melihat ayah saya sendiri. Ayah saya usia sudah 50 ke atas. Tapi ayah saya masih kreatif, masih suka baca, terus ya beliau juga seorang teknisi komputer, sering membuat media pembelajaran yang saya itu senangnya beliau itu selalu mencari yang murah, mudah, tapi menarik. Nah, saya itu merasa belum mampu, padahal beliau usia sudah di atas 50. Sedangkan saya yang masih muda untuk belajar seperti itu saja kadang ya masih rasa-rasaan ya. Jadi intinya itu kalau menurut saya bagaimana menjaga kesemangatan, yang pertama bersyukur. Nah, kita bersyukur di sini kita
masih bisa menjalankan pembelajaran dengan lancar. Kalau menurut saya, karena di luar sana banyak sekali yang sampai tidak ada pembelajaran. Ya. Kalau kita kan masih bisa bikin video, ya. Terus kita bisa menggunakan YouTube, dan yang alhamdulillah juga anak didik kita, siswa-siswa kita mendukung. Artinya kita bikin video juga anak-anak pasti nonton. Nah, kalau misalkan di sebuah tempat atau lembaga yang seumpama gurunya sudah bagus bikin video, tapi karena kondisi siswanya yang tidak memungkinkan, bahkan ada yang tidak punya HP, ya, akhirnya bikin video ya juga tidak ditonton. Nah, jadi kalau menurut saya untuk menjaga kesemangatan, yang pertama adalah bersyukur. Ya, bersyukur dulu kita sudah memiliki atau berada di tempat yang seperti ini. Ya. Yang kedua, kita selalu berusaha untuk mencari yang terbaik. Nah, itu mencari yang terbaik dalam arti bukan selalu yang superior atau yang tinggi, tapi yang sesuai dengan keadaan. Nah, umpama di sini kita keadaan siswanya bisa untuk menggunakan video atau bisa menggunakan form, maka kita gunakan itu dan kita maksimalkan. Nah, itu bagi saya seperti itu. Jadi yang pertama bersyukur, yang kedua selalu mencari yang terbaik. Ya, itu tadi tips untuk guru-guru ya, guru yang ada di sana atau di seluruh Indonesia. Itu dari tips dari Mas Guru. Tadi tips untuk guru. Sekarang tips untuk Ananda ini. Mas Guru, untuk Ananda kita atau Ananda yang lain. Bagaimana caranya agar semangat belajar? Kita tahu mungkin sudah 6 bulan ya. Betul. Pasti itu jenuh. Luar biasa jenuh. Nah, ayo kita semangati, Pak. Nah, untuk Ananda yang berada di rumah atau dimanapun berada, untuk menjaga kesemangatan kita dalam belajar, yang pertama juga sama, harus bersyukur ya. Karena semakin orang bersyukur, pasti dia akan semakin semangat. Itu sudah menjadi sunatullah, kayak gitu ya. Kalau orang yang tidak semangat, pasti dia tidak bersyukur. Karena ciri khasnya orang yang tidak semangat itu kan suka mengeluh, Pak Rosak. Nah, maka dari itu Pak Guru berpesan sama anak-anak agar selalu bersyukur. Kita masih bisa belajar, menggunakan sway, masih bisa mengerjakan menggunakan form, masih bisa melihat video pembelajaran. Kita harus bersyukur sekali, karena di masa seperti ini ya memang kita tidak bisa berbuat banyak ya. Jadi kita harus bersyukur. Kita melihatnya di luar sana banyak yang tidak belajar sama sekali. Nah, dengan bersyukur kita akan semangat. Yang kedua, kita harus rajin. Nah, ini rajin itu dalam segala hal yang baik-baik. Dari mulai disiplin dalam bangun tidur, kegiatan sehari-hari itu harus rajin semua. Ibadah juga ya. Ibadah ya. Insya Allah kalau bersyukur dan rajin, maka pasti semangat itu tetap ada dan tetap istiqomah. Mungkin itu saja, Pak Rosak. Tak terasa ini Mas Guru sudah hampir 30 menit kita ngobrol santai, seru dan luar biasa inspiratif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sama-sama, Pak atas kehadiran Mas Guru, sudah memberikan ibarat wejangan yang luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sobat Gama dimanapun Anda berada, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol santai, seru dan inspiratif ya dengan narasumber kita yang pertama kali di podcast Gamis ini, yaitu Bapak Basri Budi Utomo. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Ihsaniyah Gajah Mada, sekolahnya para juara. Bye.